Kalau 1 hektar dalam 1 tahun dia kurang lebih, yang dimana targetnya sekitar 20 ton lah kita targetkan. Perawatan yang kita lakukan pasca panen ya, yang dimana kalau kita petani lokal di sini perlu kita garis bawahi, kita sistemnya tidak langsung menjual ke pasar. Jadi si agen langsung datang terjun ke lahan kita, ya dia langsung ngambil jahe kita, panen kita, dan mereka lah yang membawa ke pasar. Jadi kalau ditanya bagaimana sistem pengolahannya, itu kurang kita tahu. Karena pada dasarnya ya kita panen, ya si agen tadi langsung bawa ke pasar. Si agen kita nggak tahu kemana mau dipasarkan, ataukah itu ke luar pulau atau masih di dalam pulau, kita kurang maksimal tahu lah tentang itu. Yang penting kita panen diambil agen. Nah, jadi itulah memang kekurangan kita untuk akhir-akhir ini, dan itu sedang kita pelajari berbagai pemuda-pemuda setempat wilayah agar hasil panen si masyarakat ini benar-benar langsung terjun ke pengelola. Tidak ada lagi agen yang meraup untung di jeripayahnya petani. Itu yang kita harapkan, dan betul-betul si petani merasakan hasil sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau perawatan khusus ya setelah pasca panen tidak ada sih, dan masa rehat biasanya tidak ada juga, karena ya kita kan mayoritas petani nih, dan mau nggak mau kita harus ke lahan bercocok tanam. Kalau nggak cocok tanam ya kita mau makan apa besok, kira-kira begitu. Jadi inisiatif petani di daerah ya harus bercocok tanam, harus tanam lagi. Biasanya setelah panen jahe, para petani nanam seperti jagung untuk mengoptimalkan kembali si tanah yang tadi. Untuk perbedaan antara jahe merah dan jahe putih sih tidak ada, tetap aja sama. Dan untuk pemberian pupuknya tetap aja sama. Yang perbedaannya hanya jenisnya aja itu. Jahe merah biasanya diolah seperti minuman jamu dan penyegar tenggorokan sih, dan permen sih biasanya yang saya tahu terlahir dari seorang petani. Jadi saya tahu betul bagaimana proses bertaninya, dan saya orangnya sangat menikmati proses begitu. Jadi buat kawan-kawan yang bisa dibilang gengsi untuk bertani, saya rasa salah dalam berpikir, karena pekerjaan yang nikmat menurut saya untuk saat ini adalah bertani. Karena betul-betul kita nikmati, mulai dari kita menanam, bagaimana pertumbuhannya, hingga pemanenannya, betul-betul kita nikmati. Jadi yang saya harapkan buat kawan-kawan yang memang berdomisili di wilayah pertanian, ya memulailah untuk bertani, karena tidak ada salahnya, dan itu kan salah satu pekerjaan yang mulia begitu. Hidup ini kan kembali ke kita, dan yang melakukan kan kita. Kembali ke proses saja, kita nikmati prosesnya dan kita nikmati hasilnya begitu. Suka duka dalam bertani jahe ya. Pertama nih dukanya. Kalau dukanya, kalau udah muncullah penyakit-penyakit jahe nih, peninglah rasanya, karena kita harus menambah lagi biaya perawatannya, yang dimana penyemprotannya kita harus beli ini dan beli itu, begitu kira-kira. Dan yang dimana kita tahu setiap, yang saya lihat ya, setiap bulannya di per tahunnya harga pupuk itu melambung tinggi, dan itu menjadi latar belakangnya duka kita dalam bertani ini. Ditambah lagi saat ini harga pasarnya jahe itu menurut saya tidak masuk akal gitu, karena kita sudah mengalami harga yang lumayan, kenapa langsung turun drastis begitu, melihat biaya perawatannya yang sangat tinggi, yang dimana yang saya bilang tadi, pembelian pupuk tadi gitu. Itu sih dukanya. Kalau sukanya, yang pertama kalau ditanya sukanya bertani, ya kita berpatokan ke harga sih. Kalau harganya udah baik ya pasti akan suka lah. Di sini kita bisa melihat prosesnya dari minggu ke minggu, dia akan tumbuh. Seperti kalau udah di 4 bulan dia akan tumbuh batang-batangnya lagi, dan akan tebal batangnya, akan lebih besar batangnya, dan itu yang membuat saya merasa
terhibur dan menikmati bercocok tanam jahe ini. Kira-kira begitu suka dukanya. Yang memotivasi kenapa bertahan bertani jahe, karena tidak ada lagi pilihan. Kalau kita bercocok tanam yang lain, contohnya ya, kita kembali ke 3 atau 4 tahun yang lalu, kita fokusnya itu bercocok tanam kunyit. Sama halnya dengan jahe ini, pada dasarnya harga kunyit melambung tinggi. Setelah kita tanam, harga merosot. Dan pada saat ini tidak bisa kita jual lagi gitu ke pasar. Dan sangat menyedihkan mungkin. Kita takutnya hal itu akan sama terjadi seperti jahe ini nantinya. Mau nggak mau, pilihan kita untuk bertani ya di sini. Karena beranjak tadi pemeliharaannya dan hasilnya bisa kita bilang mencukupilah untuk kita hidup. Begitu. Masukan untuk para petani jahe dan pemirsa ya, tetaplah semangat, dan apapun itu dan bagaimanapun itu yang terjadi di lahan, ya kita harus kembali belajar. Karena pada awalnya, kalau yang saya lihat ya, bercocok tanam jahe ini kita dipaksa untuk belajar, karena tidak sama yang kita rasakan dari bercocok tanam yang satu ini dengan yang satu ini gitu. Akan ada hal-hal baru yang akan timbul, dan penyakit-penyakit baru serta hal-hal lainnya lah yang mengakibatkan kita merasa terpancing lagi untuk lebih memahami bagaimana bercocok tanam jahe ini. Kita berharap ketersediaan pupuk yang pada awalnya, yang dimana kalau ketersediaan pupuk tidak ada, ataupun kalau kita sih masyarakat desa, kita petani-petani di lokal hanya bercocok tanam aja, hanya bercocok tanam, dan ini tidak diproduksi untuk jadi apa. Saya pribadi kalau tidak mempelajari, kalau tidak tanya sana tanya sini, mungkin tidak tahu ini mau jadi apa. Dan kita hanya taunya tanam, ya rawat, terus panen, hanya taunya itu. Nah harapannya maunya ada pihak yang mengedukasi si masyarakat agar ini panennya diolah. Nah itu diolah supaya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dan itu saya rasa harapan semua petani-petani. Tapi untuk saat ini mungkin kurang wadahnya untuk mengaplikasikan itu, agar memiliki nilai jual dan nilai panen yang memuaskan bagi para petani. Berharapnya ada pupuk yang subsidi yang disalurkan oleh pemerintah. Kita harapkan itu ada ketersediaannya. Karena kalau kita udah membeli pupuk yang mahal dan tidak ada juga pupuk itu, pentinglah rasanya kita yang bercocok tanam ini. Nah, yang pertama itu ketersediaan pupuk. Dan yang kedua adalah harga. Kita harapkan harga ini stabil lah. Dan harga pupuk dan harga panen kita itu harus saling topang menopang. Jadi mana kalau harga melambung tapi pupuk juga melambung, ya kan sama aja, kita nggak ada untung gitu. Maunya pupuk tersedia dan harga normal lah, nggak usah terlalu tinggi kali, tapi normal lah, cukup lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kira-kira begitu. Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Beta Mangula setiap hari Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di program Beta Mangula berikutnya. Kami seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih.